Halo guys, kembali lagi di channel Mida Salim. Nah, di video kali ini aku mau sharing atau mau berbagi ini cara aku mengatur keuangan. Tetapi sebelum itu aku mau ngasih tahu sama teman-teman bahwa pendapatan orang itu berbeda-beda. Jadi kebutuhan orang juga berbeda-beda. Tetapi di sini aku mau berbagi cara mengatur keuangan ini versi aku ya teman-teman. Nah, di sini dengan pendapatan 3 juta, kemudian aku juga tinggalnya di perantauan. Jadi buat teman-teman mungkin yang tinggalnya di kota sendiri itu lebih baik, maksudnya tidak terlalu banyak pengeluaran. Karena aku tinggalnya di perantauan, otomatis aku harus sewa kosan kayak gitu. Oh ya teman-teman, sebelum aku memulai videonya, aku sebelumnya mau minta maaf karena tulisan aku di sini berantakan. Tetapi aku berharap teman-teman bisa mengerti cara aku menyampaikan isi di video ini ya teman-teman. Oke guys, di sini yang pertama aku tulis Februari 2021. Kemudian aku di sini bikin kotak kecil dulu. Nah, di sini aku tulis untuk kewajiban. Jadi yang dimaksud kewajiban ini adalah pengeluaran yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi setiap gajian itu uangnya aku langsung pisahin. Jadi aku simpannya di amplop gitu. Karena kalau aku misalkan aku biarkan simpan di dompet kayak gitu, takutnya nanti kalau pas aku belanja kayak gitu takut kepake uangnya. Jadi kalau aku gajian langsung aku pisahin uangnya. Nah, apa aja sih yang dimaksud kewajiban ini? Nah, karena di sini aku tinggalnya di perantauan, jadi aku harus kirim kampung, ialah untuk uang jajanan aku. Jadi yang pertama di sini aku tulis untuk kirim kampung, kemudian yang kedua aku tulis untuk sewa kosan, jadi aku harus bayar kosan gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga di sini aku bayar wifi. Oh ya, yang aku tulis ini hanya anggaran atau agak-agak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin mempunyai pendapatan di atas 3 juta atau di bawah 3 juta, kalian bisa menyesuaikan dengan pendapatan atau pengeluaran kebutuhan kalian masing-masing ya. Jadi nanti setelah aku selesai menulis semua kebutuhan atau pengeluaran ini, aku nanti akan total apakah ini cukup dengan gaji pendapatan 3 juta. Nah, kalau misalkan tidak cukup, nanti aku akan atur kembali. Karena biarpun pendapatan kita sedikit, tetapi kita harus usahakan bisa menabung walaupun cuma sedikit. Nah, di sini aku bikin kotak lagi. Nah, di kotak kedua ini aku tulis pengeluaran tidak tetap. Nah, untuk pengeluaran tidak tetap ini, yang pertama aku tulis belanja bulanan, dananya aku sediakan 300.000. Kemudian untuk belanja mingguan aku sediakan dana 300.000 dan untuk beras 150.000. Terus untuk token listrik aku sediakan dana 100.000, untuk galon dan LPG tabung gas gitu ya teman-teman. Aku sediakan 100.000. Terus untuk transport, untuk bensin gitu 100.000. Nah, selanjutnya di sini aku tulis dana yang lain-lain. Dana yang lain-lain ini aku isi dengan skincare, budgetnya 200.000 dan uang jajan 150.000, kemudian untuk uang emergency 100.000. Oke teman-teman, setelah selesai menulis ini aku akan coba untuk total, dan setelah aku hitung tadi di sini totalnya 2.300.000 dari pendapatan 3 juta. Alhamdulillah masih ada sisa 700.000. Nah, jadi sisa gaji ini nanti aku akan atur ulang. Jadi aku akan buat money tracker atau kemana perginya uang. Oke, sekarang aku tulis di sampingnya lagi, aku tulis money tracker atau kemana perginya uang. Terus di sini aku tulis pendapatan atau gaji bulan Februari 3 juta. Oke teman-teman, karena tadi aku hanya menulis untuk anggaran atau agak-agak gitu, dan alhamdulillah masih ada sisa gaji. Jadi di sini aku akan tulis untuk pastinya sudah. Jadi aku tulis di sini pengeluaran kewajiban. Jadi misalkan contoh buat teman-teman nih ya. Misalkan teman-teman nih keperluannya misalkan yang kewajiban ya. Kalau aku di sini kewajibannya karena aku tinggal di perantauan, jadi aku tulis untuk kirim kampung, untuk uang jajan anak aku.
kemudian untuk bayar sewa kosan dan untuk wifi, karena itu tidak bisa diganggu gugat. Nah mungkin kalau buat teman-teman, misalkan teman-teman nih kayak nyicil rumah kayak gitu, ataupun teman-teman misalkan punya cicilan apa kayak gitu. Nah, itu kan tidak bisa diganggu gugat. Jadi setiap gajian itu uangnya langsung dipisahin. Oke, di sini aku tulis pengeluaran kewajiban. Jadi untuk kirim kampung 500, kemudian untuk bayar kos 200. Oh ya teman-teman, dulu aku bayar kos 400.000 karena aku sekarang tinggalnya sama adik aku. Jadi bayarnya itu dibagi dua, jadi 200. Terus untuk wifi harga aslinya itu 380 karena aku sharing sama tetangga di samping kosan aku, jadi sekarang aku bayarnya 100.000. Nah totalnya untuk pengeluaran kewajiban 800.000. Oke, selanjutnya di sini aku tulis untuk pengeluaran tidak tetap. Jadi untuk pengeluaran tidak tetap ini belanja bulanan aku tulis budgetnya 300.000, dan untuk belanja mingguan 300.000. Terus untuk beras 150.000. Kemudian untuk token listrik aku sediakan budget 100.000. Terus untuk galon dan LPG 100.000. Nah untuk galon ini aku belinya yang isi ulang aja ya. Jadi per galonnya itu 4.000. Selanjutnya untuk transport atau bensin aku sediakan dana 100.000. Nah, kemudian di sini aku akan total untuk pengeluaran tidak tetap. Terus totalnya untuk pengeluaran tidak tetap ini 1.050.000. Kenapa aku tulis pengeluaran tidak tetap? Karena untuk belanja mingguan sama belanja bulanan itu kadang kalau aku banyak kebutuhan kayak gitu, jadi aku kadang lebih belanjanya. Nah, tetapi kalau misalkan aku belanjanya lebih, jadi aku usahakan untuk menutupi kekurangannya itu dari uang yang misalkan aku di sini masih ada uang jajan. Jadi aku usahakan uang jajan itu harus ada balance-nya, ada lebihnya gitu ya teman-teman. Ataupun aku menutupinya pakai uang skincare kayak gitu, karena kalau untuk uang skincare itu kan tidak setiap bulan aku beli, misalkan aku beli hand body atau parfum itu tidak setiap bulan belinya, jadi otomatis uang itu ada lebihnya. Jadi lebihnya itu yang aku gunakan untuk misalkan aku belanja itu lebih kayak gitu over budget, jadi aku tutupinya pakai uang skincare atau uang yang lain ya teman-teman, supaya misalkan tabungan kita nih budgetnya 200, supaya kita tidak mengganggu uang tabungan tersebut. Oke, selanjutnya di sini aku tulis dana yang lain-lain. Untuk skincare 200.000 dan untuk uang jajan 150, untuk emergency 100.000. Kemudian aku di sini tulis untuk arisan 50.000 per minggu. Jadi satu bulan totalnya 200.000. Nah, setelah itu aku di sini total ya teman-teman, dari pendapatan 3 juta, terus untuk pengeluaran kewajiban 800.000, untuk pengeluaran tidak tetap 1.050.000, dan untuk dana yang lain-lain di sini totalnya 650.000. Jadi sisanya di sini 500.000. Nah, 500.000 itu aku usahakan untuk dijadikan tabungan ya teman-teman. Jujur untuk tahun 2021 ini aku tidak menyediakan dana untuk liburan atau jalan-jalan karena sebentar lagi mau lebaran Idul Fitri, jadi aku lebih fokus menabung untuk persediaan Idul Fitri nanti. Nah, ini bill belanja bulanan aku di bulan Februari ini, jadi aku simpan billnya. Biasa aku setiap bulannya itu aku catat semua pengeluaran, misalkan aku belanja bulanan di bulan Februari ini habis berapa, terus ada sisa berapa kayak gitu. Jadi misalkan kalau aku over budget, jadi aku usahakan di bulan berikutnya aku harus memperbaiki lagi cara mengatur keuangan. Oke teman-teman, jadi di buku ini aku tulis pengeluaran setiap bulannya apa aja yang aku beli, supaya kalau ada kekurangan kayak gitu aku bisa memperbaikinya lagi di bulan berikutnya. Oke, di sini aku mau tulis untuk pengeluaran aku di bulan Februari ini. Seperti yang teman-teman sudah lihat tadi, di sini setiap aku belanja itu billnya aku simpan. Kemudian aku itu kadang kalau belanja skincare, misalkan aku belanja bulanan, tetapi
ada skincare yang aku pakai harganya promo, jadi aku akan beli. Nah terus aku kasih tanda gitu karena budget skincare sama uang bulanan itu semua kan berbeda. Jadi untuk skincare semua aku akan total, kemudian aku akan masukkan ke budget skincare. Begitu juga dengan uang jajan, kalau misalkan aku beli jajan pas waktu aku belanja bulanan, nah nanti aku total untuk uang jajan itu habis berapa, kemudian aku masukkan ke budget uang jajan. Oke, di sini aku tulis belanja bulanan, budgetnya 300.000. Nah, untuk belanja bulanan di bulan Februari ini aku habis 287.500 rupiah. Alhamdulillah ya teman-teman, masih ada sisa uang belanja bulan Februari ini walaupun cuma sedikit, tetapi nggak apa-apa. Kita harus tetap bersyukur walaupun sedikit. Yang penting kita tidak over budget, karena kalau over budget setiap bulan, yang ada uang tabungan kita semua akan keganggu. Kadang ada aja teman yang ngajak nongki atau jalan-jalan kayak gitu. Mereka kadang bilang nggak pengen jalan-jalan atau makan di luar kayak gitu. Siapa sih yang nggak pengen? Pasti kita semua pengen jalan-jalan, liburan. Tetapi kembali dengan keadaan diri kita, apakah mencukupi pendapatan atau gaji kita. Kalau mengikuti gaya hidup atau keinginan, berapapun pendapatan kita pasti tidak akan pernah cukup. Jadi kalau menurut aku nggak apa-apa sih, sekarang kita tahan dulu, sekarang kita susah-susah dulu. Yang penting di kemudian hari kita bisa hidup dengan sesuai apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan. Jadi biarpun sedikit, kita harus usahakan menabung daripada kita senang-senang sekarang tetapi susah di kemudian hari. Oke teman-teman, di sini yang kedua aku tulis belanja mingguan. Jadi untuk belanja mingguan dananya 300.000. Nah, kemarin aku sudah belanja mingguan, aku habis 190.000. Nah, ini sudah over budget, tetapi kemarin karena aku belanjanya ke pasar Kemuning, karena di situ harga ayam lebih murah dan mereka jualnya itu per 3 ekor. Jadi aku beli ayam 3 ekor 95, makanya untuk belanja mingguan di minggu ke-1 bulan Februari ini aku over budget. Jadi ini aku usahakan untuk stok 2 minggu ya teman-teman. Nah, sisanya untuk dana belanja mingguan ini masih ada 110.000. Jadi aku harus cukup-cukupkan dengan dana 110.000 ini. Dan selanjutnya uang jajan. Nah, untuk uang jajan ini aku sudah over budget ya teman-teman. Karena untuk uang jajan dananya aku sediakan 150.000, tetapi untuk bulan Februari ini aku belanja habis 159.000, berarti minus, dan minusnya ini 9.000. Kenapa aku belanja jajan sampai over budget? Karena kemarin di sini aku sudah belanja bulanan, tetapi di sini ada pemberitahuan bahwa di sini mau lockdown lagi. Jadi aku belanja lagi, aku nambahin stok makanan, aku nambahin cemilan gitu. Makanya untuk budget uang jajan ini aku over budget. Dan selanjutnya untuk dana skincare 200.000, dan untuk bulan Februari ini aku belanja skincare habis 141.200 rupiah. Jadi di sini ada balance 58.800 rupiah. Nah, untuk minus uang jajan yang 9.000 itu aku akan ambil dari uang balance skincare ini ya teman-teman. Kemudian di sini aku beli bawang karena kemarin aku lihat harga bawang di pasar Kemuning itu murah. Nah, aku beli bawang putih sekilo, bawang merah sekilo, kena harganya 43.000. Jadi sisa uang skincare itu aku pakai untuk beli bawang ya teman-teman. Oke guys, inilah cara aku mengatur keuangan dengan pendapatan 3 juta dan aku tinggalnya di perantauan. Alhamdulillah semua kewajiban dan kebutuhan sudah terpenuhi. Dan di sini masih ada sisa gaji 500.000. Alhamdulillah masih bisa menabung, biarpun sedikit harus tetap bersyukur ya teman-teman. Oke guys, ini aku sudah selesai menulis. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mempunyai pendapatan atau gaji kecil sama seperti aku. Tidak apa-apa, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersyukur. Belanjalah sesuai kebutuhan, belajar hidup hemat dan menabung biarpun sedikit.
Oke teman-teman, sampai sini dulu video cara mengatur keuangan dari aku. So jangan lupa like videonya kalau teman-teman suka, kemudian kasih komen dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan yang terakhir aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengeklik video ini. Dan aku minta maaf jika ada salah kata. And I see you on my next video. Bye bye.